Oke, jadi apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata Chromebook? Apakah harganya yang 4 jutaan, prosesornya yang Celeron, keyboard, touchpad, dan juga desainnya yang biasa aja? Ya paling Chromebook ya cuma gitu-gitu aja lah. Cuman di video kali ini kita akan membahas Chromebook yang beda seperti Chromebook pada umumnya. Chromebook yang satu ini mewah banget. Dan perkenalkan ini adalah Chromebook CB514. Dari luarnya aja udah beda banget ya dengan Acer Chromebook yang kita bahas kemarin. Si Acer Chromebook C733 yang CB514 ini udah kayak mewah banget gitu. Desainnya ini lebih elegan, simple, dan warna finishingnya ini mid. Ditambah lagi saat kita buka layarnya, hinge-nya ini akan mengangkat sedikit sehingga terlihat lebih elegan dan typing angle-nya juga lebih nyaman. Selain itu dia juga lebih tipis, lebih ringan jauh ketimbang Acer Chromebook yang beberapa bulan yang lalu kita review. Bobotnya itu cuma ada di 1,3 kg, kalau dengan chargernya itu sekitar 1,5 kg. Jadi masih sangat nyaman untuk kita bawa kemana-mana. Apalagi buat orang kayak saya yang hybrid. Hybrid itu maksudnya saya suka mobil ya. Kadang kerja di studio, kadang kerja di rumah temen, kadang di cafe, cari inspirasi gitulah. Nah dengan bobotnya yang 1,5 kg ini, otot saya itu nggak gampang kram lah. Karena sekarang biaya pijet itu kan naik ya, jadi kalau bobotnya terlalu berat ya nanti mahal di ongkos pijetnya. Tapi walaupun dia ringan, jangan negative thinking dulu ya, karena dia ringan bukan berarti build quality-nya dikurangi. Build quality-nya ini tetap menggunakan metal top cover dan sudah tersertifikasi standar militer dengan MIL STD 810H. Bukan 810G ya, tapi 810H, yang dimana pengetesannya itu lebih ekstrim lagi. Jadi sertifikasi standar militer 810H ini laptopnya harus menjalani beberapa pengujian seperti jatuh dari ketinggian tertentu, suhu, dan pengujian ekstrim lainnya. Sekarang kita bahas ke layarnya. Untuk framenya ini udah tipis, sudah beda banget dengan Chromebook kebanyakan. Jadi istilahnya ini kayak ultrabook yang pakai OS Chromebook gitu. Layarnya ini berukuran 14 inch dan dia pun juga udah pakai panel IPS, dan yang saya suka layarnya ini juga udah touchscreen. Jadi beberapa aplikasi yang saya download di Play Store kalau udah touchscreen tuh ya kayak lebih nyaman aja, lebih berguna untuk kebutuhan saya. Cuman sayangnya kalau kita ngomongin kualitas warna, untuk warnanya sih menurut saya masih standar ya, nggak cocok kalau misalkan digunakan untuk profesional editor. Tapi kalau digunakan untuk nonton film ya udah pas lah. Dan sayangnya lagi dia kan touchscreen ya, tapi untuk angle-nya ini cuma bisa dibuka sampai 180 degree untuk fitur presentasi seperti ini. Menurut saya kalau misalkan dia bisa di flip 360, fitur touchscreen-nya ini bakalan lebih oke lagi, karena ya kayak beli laptop tapi bonus tablet Android gitu. Di atas layarnya ini ada webcam kecil yang dinamakan Acer dengan MyP Webcam. Nah, kameranya ini beda dengan resolusi laptop pada umumnya yang 720p 30fps. Untuk resolusinya dia udah Full HD 30fps atau 1080p 30fps. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk Zoom meeting dengan resolusinya yang Full HD, ya lebih baik lah ketimbang kebanyakan Chromebook ataupun laptop lainnya yang biasanya resolusi webcamnya itu cuma di 720p 30fps. Terus di atas kameranya juga ada switch atau slider kecil yang bisa kita geser untuk nutup kameranya. Jadi privasi kita bisa lebih terjaga dari orang-orang yang iseng pengen ngintip kita lewat webcam. Lanjut ke bawah layarnya, di area keyboard. Keyboardnya ini, feel-nya, kalau kalian pengen dengerin suaranya ya. Jadi feel-nya itu udah kayak laptop mahal gitu, laptop ultrabook yang mahal. Travel distance-nya itu pas dan tactile-nya juga nyaman. Terus untuk keyboardnya ini juga udah ada backlit. Jadi kalau misalkan kita lagi laptopan di kegelapan, mungkin area kalian itu sering mati lampu atau token lupa ngisi ya, kita masih bisa kerja dengan laptop ini. Keyboardnya ini beda sedikit ya dengan keyboardnya Windows karena dia memang pakai Chromebook. Jadi nggak ada tombol function di atasnya, tombolnya ini diganti. Contohnya kayak di tempat yang harusnya F3 ini diganti dengan lambang kotak. Saya nggak tahu nama icon ini apa, cuman kalau misalkan kita pencet, kita lagi buka sesuatu, dia bakal meminimize tab-nya. Dan kalau dipencet lagi, dia bakal jadiin full screen. Terus sebelahnya yang tempat F4 ini kalau kita pencet, dia bakal munculin semua tab yang lagi kita buka. Kalau yang sering saya pakai adalah tombol F5-nya. Karena ketika saya bikin script kemarin, Acer Chromebook ini, F5 ini bisa untuk screen capture. Jadi kalau misalkan saya lagi nemu sesuatu yang unik di website, tinggal saya capture, saya simpan. Kalau misalkan saya pengen lanjut bikin script besoknya, enak gitu, nggak cari-cari lagi websitenya. Karena ya penting banget ya untuk nge-capture sesuatu bisa dijadiin ide atau referensi. Lanjut ke bagian bawah keyboardnya, yaitu touchpad. Untuk touchpadnya ini pakai bahan yang sama seperti di smartphone flagship. Jadi untuk touchpadnya ini dia pakai Corning Gorilla Glass Touchpad namanya. Jadinya feel touchpadnya ini lebih enak, nggak terlalu
dan nggak terlalu licin juga. Jadi kayak pas gitu. Kalau saya geser di armrestnya ini ya, ini kayak keset-keset gimana gitu. Cuman kalau saya geser di touchpadnya, licin, responsif, dan nyaman gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang C733 kemarin, C733 Chromebook itu masih agak keset. Terus di samping kanan touchpad ada fingerprint reader yang tentu aja untuk baca fingerprint biar mempercepat proses kita untuk login ke Chromebook ini. Zaman sekarang tuh ya kita pengen apa-apa harus cepet ya. Buka laptop, sacet-sacet, langsung masuk dan tinggal pakai kerja. Cuman yang nggak boleh cepet habis adalah baterainya. Semuanya boleh cepet, tapi kalau baterainya cepet habis juga ya buat apa? Untungnya baterai dari Chromebook CB514 ini memiliki kapasitas yang cukup gede untuk sebuah laptop Chromebook, yaitu 53 Wh. Dan kemarin ketika saya coba untuk web browsing, bikin script di sini, brightness-nya ada di 50%, volumenya nggak dengerin musik ya, jadi nggak ada volumenya. Dia bisa tahan sekitar 9 jam 18 menit, yang mana menurut saya 9 jam itu udah lebih dari cukup kalau misalkan standar orang kerja kan cuma 8 jam ya. Terus untuk waktu pengecasannya juga cepat. Kemarin ketika saya coba itu 0 ke 100% nggak sampai 2 jam. Kenapa cepat? Karena untuk chargernya ini dia pakai USB-C, yang USB-C-nya ini juga udah support dengan Intel Thunderbolt 4. Dan ada 2 buah loh ya USB-C Thunderbolt 4-nya di sebelah kiri. Kenapa kok dia ada USB-C Thunderbolt 4 padahal dia pakai Chromebook? Ya karena prosesornya support ya. Prosesornya ini pakai Intel Core i5 generasi ke-11, 1135G7. Makanya dia udah support Thunderbolt 4 dan Acer juga menyediakannya. Terus memori RAM-nya juga udah pakai memori RAM yang low power tapi kenceng, yaitu LPDDR4 dengan kapasitasnya 8GB. Untuk storage dia pakai SSD NVMe PCIe Gen 3 yang kapasitasnya ada di 256GB dan sayangnya nggak bisa di-upgrade ya, baik memori RAM-nya ini onboard dan storage-nya pun juga cuman ada 1 slot aja. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade, kita harus ganti ke kapasitas SSD yang lebih besar. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa kok Chromebook bisa pakai prosesornya itu? Untuk yang kita bahas ini ya, dia pakai Intel Core i5, cuman bakalan ada SKU yang pakai Intel Core i7 juga. Mungkin kalian bakalan tanya, kenapa Chromebook aja kok pakai Intel Core i7? Kan aplikasinya ringan-ringan. Nggak juga ya, nggak semua aplikasi di Play Store itu ringan. Contohnya aplikasi editing seperti Premiere Rush, terus juga VSCO, CapCut, itu kan aplikasi yang lumayan berat. Kalau misalkan yang kita edit videonya itu adalah video 4K. Jadi ya nggak percuma kalau misalkan ada laptop Chromebook yang pakai prosesor sampai Intel Core i7 kayak Chromebook CB514 ini. Karena nggak semua aplikasi, nggak semua kebutuhan orang itu sama. Ada orang yang Excel aja ya, kalau misalkan dia udah punya banyak data, kalau misalkan RAM-nya cuma 4GB, terus prosesornya juga masih Celeron, itu bakalan not responding kalau Excel-nya udah banyak banget datanya. Jadi ya kalau dibilang mubazir, nggak bakalan mubazir. Cuman memang kalau misalkan kita gunakan untuk main game, contohnya di PUBG Mobile ya, hasilnya dia bisa jalanin smooth high. HP mid-range saja udah ada yang smooth ultra gitu. Jadi smooth high ya mungkin karena memang prosesornya dan PUBG-nya itu belum berkenalan dengan baik, belum teroptimize dengan baik, jadi untuk settingannya masih smooth high. Dan kalau kita gunakan untuk main game PUBG, karena dia touchscreen ya, jadi ya udah enak, layarnya pun lebih gede. Cuman ya settingannya masih mentok di smooth high tadi. Kita juga coba tes di Mobile Legends, dia dapat settingan high, lumayan lancar juga. Dan ya kalau misalkan saya sih agak kurang terbiasa ya untuk main game di Chromebook, karena Chromebook yang biasanya saya pakai itu untuk produktivitas, untuk belajar gitu. Cuman kalau misalkan main game ya mungkin sekitar 2-3 hari kita udah terbiasa lah. Kalau misalkan laptopnya touchscreen ya, kalau nggak touchscreen pakai keyboard, itu sih ya ada yang bisa sih ya. Saya lihat di beberapa channel YouTube ada gamer yang pakai Mobile Legends itu pakai keyboard, cuman kalau saya sih saya nggak bisa lah. Terus secara konektivitas untuk Wi-Fi-nya dia juga udah pakai Wi-Fi 6, terus Bluetooth-nya juga pakai Bluetooth versi 5. Port-port yang disediakan juga lumayan lengkap. Di sebelah kiri ada 2 buah port Thunderbolt 4 tadi, terus ada HDMI dan audio jack. Terus di sebelah kanan ada port USB-A dan micro USB. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Chromebook CB514 ini. Untuk harganya ya, jujur saya belum tahu harganya berapa, cuman kayaknya sih bakalan di atas 10 juta ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Kenapa saya bisa tebak di atas 10 juta? Karena ya ini bukan kayak Acer Chromebook pada umumnya gitu. Dia tuh desainnya elegan kayak Ultrabook, cuman pakai OS Chromebook gitu. Terus kelebihannya dia juga udah memiliki standar militer 810H, terus touchpadnya juga udah pakai Corning Gorilla Glass.
terus keyboardnya backlit, framenya tipis, terus juga ada fingerprint dengan MIP webcamnya yang 1080p Full HD tadi. Terus dari spesifikasi dia juga nggak pakai Celeron ya. Sekarang Chromebooknya nggak pakai Celeron, pakai Core FF. Cuman untuk kekurangannya menurut saya kalau misalkan engselnya ini dibikin flip 360 akan lebih oke lagi sih ya, karena ya dia bakalan jadi convertible 2-in-1 gitu, bisa jadi tablet. Dan kalau misalkan bisa jadi tablet kan ya itu tadi, kita beli laptop bonus tablet Android ya, karena Chrome OS itu ibaratnya kayak ya sama kayak Android di HP gitu, ada Play Store-nya juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Tapi layarnya ini belum 100 sRGB, jadi itu bisa tambahan kekurangan.